Halo guys, welcome back to my channel, di channel Horror Story. Di video kali ini saya akan mengungkapkan 7 fakta soal bocah perempuan yang tewas ditenggelamkan karena nakal saat diruat. Langsung saja kita bahas fakta bocah yang katanya dimakan oleh genderuwo. Kasus tewasnya seorang bocah perempuan tenggelam dalam bak air membuat geger masyarakat Dusun Paponan, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang warga dan kepala desa Bejen. Laporan ke Polsek Bejen Polres Temanggung menjelaskan ada penemuan jenazah di salah satu rumah warga pada Minggu 16 Mei 2021 sekitar pukul 11 malam. Petugas Polsek lantas mendatangi lokasi tersebut, kemudian menemukan mayat anak perempuan di dalam kamar, ujar Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi. Perlakuan sadis itu diterima sang bocah malang saat dibawa orang tuanya ke dukun guna mengobati kenakalannya, yang dimana kenakalannya dianggap akibat kerasukan genderuwo. Kisah pilu tersebut viral di media sosial. Kejadian dan kronologi kejadian diunggah oleh akun Facebook Eris Riswandi, mengutip laporan dari seorang netizen bernama Rianti Ana. Postingan itu selanjutnya menyebar di akun Instagram lain, salah satunya di akun Endoro Bay pada Senin 17 Mei 2021. Fakta yang pertama viral di sosial media, bocah dibawa ke dukun. Seorang bocah perempuan Dusun Paponan, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah tewas setelah ditenggelamkan dalam bak air. Perlakuan sadis itu diterima sang bocah malang saat dibawa orang tuanya ke dukun guna mengobati kenakalannya yang dianggap akibat dari kerasukan genderuwo. Kisah pilu viral di media sosial. Kejadian dan kronologi kejadian diunggah oleh akun Facebook yang bernama Eris Riswandi, mengutip laporan dari seorang netizen bernama Rianti Ana. Postingan itu selanjutnya menyebar di akun Instagram lain, salah satunya akun satunya lagi Endoro Bay pada Senin 17 Mei 2021. Fakta yang kedua, pihak keluarga mencari bocah tak terlihat 4 bulan dalam akun Eris Riswandi dituturkan awalnya terbongkar kasus yang merenggut nyawa bocah tersebut. Diceritakan pada awalnya saat lebaran tiba, bude korban menanyakan keberadaan Aisyah kepada sang kakek. Sang kakek menjawab kalau cucunya itu sudah sakit selama 4 bulan dan tidak pernah datang menemuinya. Kabar ini membuat keluarga sepakat mendatangi rumah orang tua Aisyah untuk menemui bocah tersebut. Namun setibanya di rumah orang tua, mereka kaget bukan kepalang. Sang bocah itu sudah menjadi mayat di dalam kamar. Mirisnya lagi, tubuhnya sudah menjadi kerangka dan hanya menyisakan tulang belulang. Kejadian ini sontak membuat mereka bertanya pada orang tua Aisyah. Sang ibu menerangkan kalau sang anak dalam masa perawatan setelah menjalani ruqyah selama 4 bulan yang lalu. Dia harus menjalani ruqyah karena nakal akibat gangguan dari genderuwo. Fakta yang ketiga, lapor polisi. Orang tua yakin bocah bisa bangun kembali. Mengetahui hal tersebut, kakek bude Aisyah langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak polisi. Setelah polisi melakukan pengecekan, diketahui pelaku ruqyah adalah Haryono yang berumur 56 tahun dan Budiono yang berumur 43 tahun. Mereka tak lain merupakan tetangga korban yang berprofesi sebagai dukun. Menurut keterangan mereka, Aisyah nakal karena kerasukan genderuwo. Lalu untuk mengusir makhluk halus yang merasukinya, dia ditenggelamkan di bak mandi hingga meninggal dunia. Setelah meninggal, 2 orang ini meminta orang tuanya Aisyah meletakkan korban di tempat tidur karena suatu dia akan bangun kembali. Karena kejadian itu, pihak kepolisian telah menghubungi Inapis untuk selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Temanggung untuk dilakukan otopsi. Sementara para pelaku yaitu korban serta Haryono dan Budiono diamankan di kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi amankan 4 orang. Kepolisian Resort Temanggung, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap penemuan jasad berkelamin perempuan berinisial ALH umur 7 tahun di Desa Bejen, Kabupaten Temanggung. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setyowadi mengatakan bahwa pada hari Minggu Mei sekitar pukul 11 malam, Polsek Bejen Polres Temanggung mendapat laporan dari warga dan kepala desa Bejen bahwa ada penemuan jenazah di salah satu rumah warga. Petugas Polsek lantas mendatangi lokasi, kemudian menemukan mayat anak perempuan di dalam kamar, kata Beni. Dikutip antara petugas, kata dia, lalu melakukan olah tempat kejadian perkara. Sampai saat ini masih penyelidikan terhadap kasus tersebut. Beni mengatakan bahwa penyelidikan masih berjalan. Dalam kasus ini, kepolisian mengamankan 4 orang, yakni berinisial M merupakan ayah korban, kemudian S ibu kandung korban, selain itu juga H dan B. Kami melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan bapak dari anak tersebut serta 2 tetangganya yang dimana profesi sebagai dukun. Korban diduga alami KDRT. Polisi periksa saksi. Penemuan mayat anak di dalam kamar di sebuah rumah Desa Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diduga korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mayat anak berinisial ALH 7 tahun diduga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga dan sampai tadi malam kami masih melakukan pemeriksaan, kata Kapolres di Temanggung Selasa sebelum korban diduga meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Posisi mayat ada di dalam kamar kondisi kering, tinggal kulit dan tulang. Untuk saksi-saksi kebanyakan dari Desa Bejen dan penyidik sedang melakukan kegiatan olah kejadian perkara atau TKP secara lebih tuntas. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut, katanya pula. Fakta yang keenam yang saya telusuri, penyebab meninggal masih didalami. Menyinggung soal penyebab anak itu meninggal, Beni mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami. Pada hari Senin, tim dokter polisi Polda Jateng melakukan autopsi terhadap korban. Nanti keterangan dari tim Dokpol Polda Jateng itulah kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Kata dia, kalau dugaan dari awal, keterangan awal lanjut dia, anak tersebut sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Posisi mayat itu ada di dalam kamar, kondisinya kering, tinggal kulit dan tulang. Akan tetapi kami lihat dari hasil autopsi saja, tutur Beni. Dan yang fakta terakhir, bocah diruat karena nakal, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Beni menyampaikan dugaan sementara kasus tersebut berawal dari pengaruh bujuk rayu dari H yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun, yang kemudian menyuruh orang tua korban bersama B untuk melihat kondisi ALH yang diyakini pada saat itu nakal karena pengaruh makhluk gaib, sehingga perlu diruat. Ruat tersebut bentuknya anak itu ditenggelamkan dalam air, kemudian diangkat. Itu motif sementara, jelas dari Beni. Ia menuturkan pasal yang akan disangkakan dalam kasus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 huruf C dan pasal 80, kemudian subsidiar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar. Itulah fakta terkini mengenai bocah yang sedang viral sekarang. Kita doakan agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan korban yang meninggal semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja yang bisa saya telusuri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.